Assalamualaikum teman-teman. Nah, ini udah ada yang join. Oke, boleh dong perkenalan dari mana nih yang sudah join? Kita sapa-sapa dulu ya sambil nunggu yang lain untuk join. Balik lagi dengan saya, Dr. Karin, dokter official dari Detu. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik ya teman-teman. Kira-kira ada yang tahu nggak nih topiknya apa? Oke, ini udah ada 3 yang join. Silahkan untuk komen di bawah yuk, dari mana asalnya. Halo, dari mana ini? Teman-teman ada yang tahu nggak nih kita akan bahas apa? Topiknya kali ini sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Baliknya kita akan ke tujuan yang sama sebenarnya. Tapi aku ada tips-tips yang menarik untuk kita nanti. Jadi tetap kita stay tune untuk live bareng saya ya. Oke, ini udah ada 4. Oh iya, ini ada Mbak Yeti dari Surabaya. Halo, Surabaya ya opo rek. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Dan teman-teman gimana nih untuk konsumsi detunya masih lancar nggak ya? Konsumsi detu 2 saset 1 hari itu penting banget untuk menjaga kelengkapan dari nutrisi kita, terutama dalam kebutuhan serat kita ya. Oke, jadi Anda Mbak Noe Felicia dari Banten. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih untuk teman-teman silahkan untuk mention teman-teman yang lain, karena kita kalau banyak yang live ikut streaming itu jadi seru ya. Dari teman-teman yang sudah ikut live streaming, kira-kira udah pada follow akun media officialnya Datu belum ya? Jadi untuk Datu sendiri itu punya akun media officialnya itu ada banyak. Jadi nggak cuma di Facebook aja, ternyata di Instagram ada loh, kemudian di TikTok ada juga. Atau kalau mau apa ya, istilahnya fanpage-nya itu juga infonya menarik semua ya. Tiap minggunya pasti akan diupdate ilmu-ilmu yang tentunya dibutuhkan dari teman-teman, informasi-informasi yang penting banget, terutama mengenai gizi, kesehatan dan lain-lain. Jadi jangan lupa di follow, siapa tahu dapat hadiah loh kalau udah pada follow nih. Oke, ini sambil aku baca-baca komen di bawah ya. Oke. Oke, sudah mengikuti ya. Oke, sip, mantep banget. Kira-kira teman-teman udah pada ikutan juga belum untuk kuis mingguannya? Jangan lupa ikutan ya, karena di situ nanti hadiahnya menarik, souvenir dari kami yang akan diundi setiap minggunya ya. Oke, nanti juga teman-teman boleh untuk sharing mengenai testimoni, pengalaman dan juga pertanyaan di akhir sesi ketika saya sudah menyampaikan materi yang kali ini akan kita bahas ya. Oke, ada Mbak Yutfa ya dari Pulau Progo Jogja. Halo, gimana kabarnya Jogja? Nah, terima kasih untuk yang udah pada mention teman-teman yang lain ya. Oke. Oh, dari Bali hadir. Ini ada Mas Fatah ya. Oke. Halo, gimana Bali kabarnya? Oke, kira-kira teman-teman boleh untuk persiapkan kira-kira pertanyaan yang menarik, nanti aku akan jawab satu persatu ya. Nah, ini udah banyak juga ya. Jadi 40 menit ke depan kita akan bahas ini. Jadi teman-teman kalau ada sisa waktu masih boleh untuk bertanya ya. Nggak usah malu, langsung aja komen di bawah. Yang aktif, yang feedbacknya bagus, nanti akan pasti dapat souvenir menarik dari kami tentunya. Siapa tahu dapat produk dari kami ya kan. Mungkin ada yang masih bingung, masih ragu untuk mencoba produk dari kami, boleh banget untuk nanti konsul langsung di admin kami. Biasanya fast respon banget. Oke, jadi mungkin gitu ya teman-teman. Wah, dari Malaysia hadir. Wah, ini dari Mbak Siti ya. Kemudian ada Mbak Nur dari Madiun. Halo Mbak, ada Pemalang, ada Mbak Eka ya. Oke. Jadi pembahasan topiknya kali ini tuh so simple banget. Dari teman-teman kira-kira ada yang sudah tahu nggak ya? Siapa tahu dapat hadiah nih. Ada yang udah tahu topiknya apa?
Ada yang udah tahu belum topiknya? Belum ya? Oke, mungkin udah tahu tapi lupa. Jadi, topiknya adalah cara atur nutrisi ketika pandemi. Sebenarnya mengatur, memilih itu sama aja sih. Mengatur nutrisi yang baik itu sebenarnya satu paket ya. Dan itu balik ke kita membicarakan nutrisi itu balik ke kita makanan apa yang kita makan kan jatuhnya ya kan. Sebenarnya dari teman-teman tahu nggak sih nutrisi-nutrisi makanan itu? Ada yang tahu nggak ya? Kira-kira penting nggak sih kita itu dalam artian kita memilih nutrisi yang tepat itu keuntungannya apa ya kira-kira untuk tubuh kita? Oke, ini udah pada sudah ada pertanyaan tapi nanti kita keep dulu, nanti aku akan jawab setelah topiknya selesai ya. Ini sebenarnya topiknya sangat simple, jadi nggak lama-lama banget biar nggak bosan ya. Sebenarnya kiat-kiatnya, tips-tipsnya apa aja sih, kita gimana sih mengatur nutrisi, memilih nutrisi. Nutrisi kan banyak banget dan tubuh kita tuh jangan hanya kita patok hanya nutrisi ini yang tercukupi nih. Kalau yang ini bikin gendut nggak usah lah di skip, nggak, jangan gitu ya. Jadi sebenarnya tetap tubuh kita itu butuh semua nutrisi, dari yang mikronutrien, makronutrien, serat, mineral, elektrolit, kemudian karbohidrat, protein, lemak. Lemak itu masuk ke protein ya, protein hewani. Jadi semuanya tuh butuh ternyata ya, jangan di skip, tapi semua itu ada hitungannya. Jadi ada setiap orang pasti berbeda karena berat badan setiap orang berbeda, kebutuhan kalori berbeda, aktivitas kita saja juga berbeda loh. Ada yang aktivitasnya ringan, aktivitasnya sedang, kemudian berat, jadi banyak banget ya, tergantung dari teman-teman. Mungkin contohnya kalau ibu rumah tangga itu masuk yang kalau misalkan tiap hari nyuci, ngepel dan lain-lain itu ya masuk ke yang sedang ke berat ya, kayak gitu. Jadi kalori yang dibakar itu banyak ya teman-teman, jadi disesuaikan saja. Kalau gimana sih cara kita tahu ini makanan nutrisinya baik, tahu cara ini makanan nutrisinya kurang ya. Banyak juga loh sebenarnya makanan-makanan enak yang instan, yang siap saji, ternyata enak tapi ternyata nutrisinya kurang. Itu sering banget kita makan memilih makanan yang salah. Misalkan dessert ya, dessert itu nutrisinya mungkin hanya sedikit ya, banyak kan gulanya, biasanya glukosanya banyak, karbohidratnya banyak, lemaknya banyak. Jadi nutrisi yang terkandung itu juga sedikit daripada kalori yang didapat gitu ya. Jadi kita pinter-pinter untuk memilih. Kemudian yang pertama, gimana sih cara kita memilih nutrisi di pandemi seperti ini? Sering banget kalau lagi pandemi kayak gini ya, biasanya itu untuk cari makanan itu susah, apalagi makanan sehat, karena memang kita kan sering rebutan ya makanan-makanan sehat, tapi biasanya jarang banget sih. Tapi ada kemungkinan kita sulit untuk mendapatkan makanan-makanan sehat. Bukan berarti kita makan makanan sehat yang mengandung organik ya, makanan-makanan organik yang mungkin yang beli-beli di mall yang sangat mahal, nggak harus kok sebenarnya. Makanan-makanan dari pasar, asalkan kita pintar memilih dan bisa mengolah, itu sebenarnya sama aja, kandungannya kan sama ya teman-teman ya. Dan juga kalau misalkan nih teman-teman ya, yang pertama itu makanan apa aja sih yang penting banget nutrisinya bagus dalam keadaan pandemi seperti ini? Sebenarnya adalah yang pertama asupan buah dan sayur ya. Kita tahu di era pandemi ini, pandemi virus corona atau coronavirus itu, virus itu biasanya dilawan dengan cara kita imunnya baik ya. Kalau imun kita itu baik, otomatis ya virusnya sulit untuk menyebar di dalam tubuh gitu ya teman-teman. Dan gimana sih caranya biar kita bisa melawan virus itu? Dengan cara satu, yaitu adalah kita
yang mengandung nutrisi-nutrisi yang baik, yaitu buah dan sayur. Dari teman-teman di sini ada yang kesulitan nggak nih makan buah dan makan sayur? Adakah yang kira-kira malah nggak suka buah dan sayur? Ada nggak nih? Ayo ngaku, ini ada yang nggak suka ya? Atau mungkin tambah suka? Nah, itu penting banget ya. Saya underline di sini, ini penting banget. Apalagi pengalaman ya, kalau saya pribadi, saya mengharuskan setiap hari harus makan sayur, buah, penting banget ya. Apalagi bertemu pasien setiap hari, kita nggak tahu pasiennya seperti apa. Dan teman-teman juga sendiri, bukan dalam garis besar ini hanya nakes atau tenaga medis, tapi teman-teman sendiri juga kalau misalkan kerjanya di lapangan, kita nggak tahu kita bertemu dengan orang dari mana, latar belakangnya gimana, kesehatannya seperti apa gitu ya. Jadi itu penting banget. Apalagi kalau makanan kita itu kurang, saya menyadari sendiri kalau kita kurang makan, kurang nutrisi, kurang kebutuhan dari kebutuhan di dalam tubuh kita ini kurang, ternyata gampang banget dimasuki oleh virus ya. Karena virusnya lebih pinter daripada kita gitu ya, banyak sudah berreplikasi lah, bermutasi dan lain-lain. Jadi harus lebih pinter gimana memanajemen. Sebenarnya lebih ke niat sih. Kalau kita misalkan nih, terutama ya ini adalah tugas ibu-ibu ya. Kita belanja kan jarang banget ya kalau bapak-bapak belanja ya kan. Biasanya kita harus memanage makanan-makanan. Yang penting nggak harus mahal, tapi tercukupi ya. Misalkan lauknya apa pagi ini, terus sayurnya gimana, buahnya apa, biar nggak bosen. Biasanya diselang-seling aja gitu. Misal buah hari ini mangga, besoknya jeruk dan lain-lain gitu ya. Itu sekreatif mungkin dari teman-teman. Yang penting tercukupi kebutuhannya ya. Itu sering banget kadang dilupakan, tapi untuk sekarang sudah banyak peningkatan kesadaran dari masyarakat kita, terutama Indonesia ini sudah mengerti masalah itu. Dan sering banget dihebohkan, banyak banget vitamin-vitamin yang dijual di apotek sering kehabisan. Itu caranya adalah lebih ke instan ya kalau untuk suplemen. Sorry ya. Ini masih oke. Masih benerin. Jadi sering banget dari kita itu makanannya atau vitamin sayurnya itu instan. Sebenarnya nggak apa-apa sih teman-teman, tapi saya pribadi selalu menyarankan untuk kita harus makan yang alami juga. Jadi jangan langsung kok ke yang makanan instan gitu ya. Kalau sudah tercukupi untuk menambah hasilnya maksimal, baru boleh kita mencukupinya dengan kebutuhan makanan-makanan, suplemen-suplemen makanan yang tambahan lainnya ya. Itu yang pertama. Tadi berarti kita harus mencukupi kebutuhan dari sayur dan buah. Dan di sini saya jelaskan sekali lagi, selalu menyelipkan kalau di kandungan detu ini ya, itu sudah ada semua di situ. Jadi teman-teman kadang juga sering banget ya kalau misalkan, kalau misalkan udah minum detu nggak usah makan buah dan sayur gimana ya? Kalau saya sih menyarankannya selalu tetap makan buah dan sayur ya, karena detu itu kan sebagai pelengkap serat, pelengkap vitamin dan lain-lain. Tapi tetap harus kita konsumsi untuk makanannya. Kecuali pada kondisi tertentu itu teman-teman ada alergi atau mungkin dari kecil sudah tidak bisa untuk mengonsumsi itu boleh teman-teman langsung konsumsi detu gitu ya. Dan harus sesuai dengan aturan. Biasanya dikonsulkan dulu ke dokter atau mungkin ke adminnya, gimana sih caranya, aturannya biar nggak salah dalam pemakaian ya gitu. Oke, terus yang kedua adalah kalau misalkan dari teman-teman untuk konsumsi buah, makanan-makanan segarnya itu sangat sulit didapat, tapi aku rasa ini jarangnya tips yang kedua ini, itu dialternatifkan untuk menggunakan bahan pangan beku. Sebenarnya banyak kok di sini yang kayak kayak sayuran yang biasanya dibekukan, banyak juga. Kemudian makanan-makanan kaleng
Saya pertegas di sini kita harus banyak makanan mengandung vitamin D ya. Vitamin D ini contohnya apa aja sih dok? Ya biasanya di ikan laut, buah-buahan contohnya ya alpukat dan lain-lain. Bisa teman-teman untuk searching ya. Oh ya maaf ya teman-teman kalau suaranya kurang jelas karena di sini hujan deras banget ya. Oke. Terus terus kalau teman-teman masih bingung untuk vitamin D itu contohnya itu tadi. Terus untuk makanan alternatifnya yang dijelaskan bisa dari kaleng-kalengan ya. Sebenarnya sarden itu ya nggak apa-apa sih, asal nggak setiap hari dikonsumsi ya. Kita butuh omega 3, kemudian juga kita butuh makanan-makanan protein, itu penting banget. Kalau pada saat seperti ini kita harus mencukupi kebutuhan vitamin-vitamin, protein, kemudian juga misalkan mineral, itu penting banget. Nah itu adalah tips yang kedua. Kalau misalkan teman-teman masih kesulitan, nggak apa-apa untuk konsumsi bahan beku atau yang kalengan, itu nggak apa-apa, asalkan jangan setiap hari gitu ya. Diusahakan tetap cari yang alami aja dulu. Oke, tips yang ketiga adalah sediakan cemilan sehat. Cemilan sehat di sini nggak harus beli yang ini bahannya yang herbal nih, yang kayak nggak ada pengawetnya, nggak ada ini. Sebenarnya gampangnya kayak makanan-makanan cemilan itu kan sebenarnya kadang yang manis atau apa ya, contohnya permen, kemudian dessert dan lain-lain. Nah itu dikurangi, kita ganti dengan ini teman-teman, apa, makanan-makanan kayak ubi-ubi kalau orang zaman dulu kan ya biasanya ubi-ubian dikukus itu udah jadi makanan enak banget tuh, mungkin singkong dan lain-lain. Itu kandungan indeks kalorinya, glukosanya itu lebih rendah teman-teman ya, daripada kita makan nastar yang ternyata kalorinya melebihi kita konsumsi nasi 1 centong ya. Kayak gitu, itu salah satu kita pintar memilih makanan yang sehat ya. Bisa buah, nah ini cemilan yang sehat lagi, buah ataupun juga apa ya, mungkin teman-teman bisa searching sendiri kali ya. Itu salah satu contoh-contohnya ya. Oke. Kemudian ada konsumsi dibatasi untuk konsumsi panganan olahan. Saya punya tips ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lagi pergi di supermarket ataupun di mana aja ya, atau di Carrefour, di Hypermart dan lain-lain, itu jangan lupa untuk selalu melihat komposisi, kemudian melihat nutrisi gizi yang ada di bagian ininya, bungkusnya. Jadi kira-kira ini sudah sesuai apa belum? Oh, jangan-jangan kalorinya lebih tinggi. Itu penting banget kita harus melihat ya. Karena di situ sudah dicantumkan. Contohnya kalau teman-teman sudah konsumsi detu, di situ sudah dicantumkan ya. Kalorinya berapa, karbohidrat berapa, kemudian seratnya berapa. Jadi lebih gampang sih karena setiap produk pasti sudah dicantumkan untuk ingredient komposisinya apa aja ya, gitu. Kemudian yang kelima adalah jadikan acara memasak, biasanya ini sih lebih kayak rutinitas yang menyenangkan untuk keluarga ya. Biasanya kita kalau makanannya instan beli di luar itu nutrisinya harus dicurigai. Ini nutrisinya sudah tepat atau belum. Tapi kalau kita bisa masak sendiri ini untuk ibu-ibu ya, itu lebih tahu kandungan-kandungan apa aja, bahan-bahan apa aja, bahan tambahan apa aja yang kita konsumsi. Jadi ini lebih menguntungkan kita dalam hal mencukupi nutrisi setiap hari. Karena kita tahu loh teman-teman, sebenarnya tuh kalau misalkan kita makanannya yang junk food, kemudian fast food gitu, itu sering banget kita akan mendapatkan penyakit-penyakit masa depan. Contohnya apa kira-kira teman-teman tahu nggak nih? Contohnya apa penyakit masa depan? Oke, ternyata sudah banyak yang sudah scroll ya. Aku scroll di sini udah banyak yang komen maksud aku. Nah, jadi penyakit-penyakit masa depan yang ternyata banyak banget riset membuktikan itu penyakit jantung dan pembuluh darah. Kita yang kelihatannya sehat malamnya tiba-tiba kena serangan juga banyak, yang masih muda-muda juga banyak ya, pasien saya juga banyak yang seperti itu.
Ternyata kebiasaan habit makanan yang tidak baik dan tidak benar, selain memang ada mungkin genetik, mungkin ada penyakit penyakit keturunan ya dari keluarga, itu berpengaruh. Jadi kalau misalkan saya tekankan sekali lagi, itu penyakit-penyakit seperti itu karena habit kita, makanan kita itu yang harus dipertanyakan apakah sudah benar ataukah belum. Biasanya seperti itu ya. Dan teman-teman sendiri yang bisa merubah semua itu ya. Kalau kita ada niat pasti kita bisa untuk merubah. Oke, itu dari tips-tipsnya ada 5 itu. Dari teman-teman kalau masih kurang jelas silahkan untuk ditanyakan. Kira-kira teman-teman ini udah pada jelas belum ya? Dan juga tolong mention teman-teman yang lain ya, biar kita ikutan live streamingnya rame-rame. Karena ini salah satu updatean update ilmu, update setiap minggunya itu pasti aku cari yang topiknya yang penting-penting. Dan dari tim kami selalu mengusulkan topik-topik apa aja yang kiranya dibutuhkan pada kondisi seperti ini gitu ya. Ini sambil kita menjawab pertanyaan. Mungkin dari teman-teman kalau masih bingung silahkan untuk bertanya. Oke, ini ada Mbak Fitri. Dok mau tanya, jika diet dengan telur rebus, berapa butir maksimal yang baik dikonsumsi? Oke. Sebenarnya untuk cemilannya itu tadi saya juga menyarankan kadang telur rebus pun juga bisa ya teman-teman. Apalagi untuk makanan putih telurnya itu ternyata bagus daripada kuning telurnya. Tapi kita tahu yang enak pasti kuning telurnya ya. Itu biasanya jangan terlalu banyak ya, mungkin 2 kali nggak apa-apa sih. Kalau lebih dari itu saya rasa nanti jadinya banyak konsumsi lemak sih, kita lebih ke kolesterolnya akan tinggi ya. Oke, mungkin itu yang akan menjawab dari Mbak Fitri tadi ya. Oke, ini ada Mas Fajar. Untuk konsumsi air es dan juga air dingin itu sebenarnya hoax ya, untuk membuat perut buncit. Asalkan air es dan juga air dinginnya itu tidak mengandung glukosa. Biasanya tidak ditambahin sirup, tidak ditambahin makanan-makanan pemanis lain. Jadi itu nggak ada masalah ya. Jadi tetap boleh karena kandungannya adalah 0 kalori ya, gitu. Oke, dari Majalengka. Terus dari mana lagi nih? Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan? Silahkan untuk ditanyakan. Nah, ini ada Mbak, siapa ini? Mbak Yutfa. Alhamdulillah gampang kalau makan buah dan sayur. Cuma yang sulit mengurangi gorengan. Nah, bener. Jadi dari tips yang tadi bisa istilahnya bisa diganti untuk cemilan sehatnya mungkin ya. Karena kalau gorengan itu masih jauh dari kata sehat sih. Jadi memang enak teman-teman, tapi memang kandungan dari lemaknya itu luar biasa ya. Untuk 1 sendok aja sama dengan 1 centong nasi teman-teman ya, kalau teman-teman tahu. Dan itu bisa diganti dengan mungkin makanan buah atau makanan-makanan yang sebenarnya bisa mengenyangkan tapi dengan indeks kalorinya sedikit dari yang saya sebutkan tadi ya. Mungkin itu. Oke, mungkin ada lagi nggak nih? Oke. Dok, misalnya minum detu sambil nyemil buah-buahan atau gorengan, apa boleh ya dok? Sebenarnya
nggak ada masalah sih, tapi lebih ke dikurangi aja ya kalau untuk gorengannya. Kalau nyemilnya buah-buahan, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah sih, asalkan nggak 1 kilogram dihabiskan juga kan, nggak, maksudnya nggak balance juga di dalam tubuh, nanti pasti ada peradangan karena kandungan buah-buahan itu juga ada glukosanya. Nanti kalau terlalu banyak dikonsumsi jadi bikin gulanya meningkat, nanti bisa bikin kencing manis gitu ya. Tetap harus balance konsumsi makanannya. Oke, gitu ya. Dari Mbak Kurniawati, waalaikumsalam. Nggak apa-apa, nggak masalah Mbak. Jadi nanti kalau teman-teman masih ada yang ketinggalan info, bisa langsung di play aja karena nanti aku akan posting. Oke, ya. Oke, mungkin ada lagi, mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, ada Mbak Niluh dari Caruban Madiun hadir Kak. Halo. Oke, ini ada Mbak Tini, Dok. Untuk konsumsi detu sebaiknya sebelum apa sesudah makan ya. Sebenarnya dua-duanya boleh kalau dari saya menyarankan. Jadi, tapi pada kondisi tertentu, misalkan dia punya dispepsia atau mah atau asam lambung, itu disarankan setelah kita makan aja ya. Kalau kadang sih aku biasanya sebelum makan, biasanya kalau saya gitu, karena kan setiap orang untuk kadar asam lambungnya berbeda-beda ya. Kalau saya sih biar lebih kenyang aja, nanti kita konsumsi makanannya lebih sedikit gitu ya teman-teman. Oke, ini ada Mbak siapa ya ini? Mbak Yutfa. Oke, Mbak Yutfa, iya dok, ini sudah tak kurangi minum manis, gorengan, juga setelah set alarm minum air putih tiap. Oh, bagus ini. Oke, itu tuh sudah turun 0,5 kilo. Alhamdulillah, makin semangat hidup sehat. Yeay. Oke, lanjutkan ya. Jadi konsumsi detu itu harus ini ya, sabar karena semuanya nggak instan. Tapi hasilnya insya Allah nanti akan memuaskan kalau kita ada niat. Dan konsumsinya harus rutin ya, jangan di jeda-jeda, itu lebih rutin, makanannya diatur, pasti akan mendapatkan berat badan yang diharapkan. Meskipun sekarang hanya 0,5 kilogram, kalau mungkin 2 hari sekali mungkin setengah kilo mungkin akan menuju ke berat badan ideal ya. Oke, sama-sama. Kira-kira ada teman-teman gak nih yang mungkin masih mau bertanya lagi? Oke, kira-kira gimana nih teman-teman? Adakah yang di sini sudah konsumsi detu dan berhasil? Boleh dong, aku mau minta testimoninya dong. Ini kira-kira kita sharing bareng biar teman-teman yang lain belum pada konsumsi, biar ini ada terpacu niatan kita konsumsi detu karena kan sudah banyak sekali testimoni-testimoni yang berhasil. Mungkin ada nggak nih di sini yang sudah berhasil turun berat badan atau mungkin dari suatu penyakit mungkin yang punya hiperkolesterol dengan gejala yang sudah ringan atau mungkin punya obesitas dan juga mungkin hipertensi atau tensi tinggi. Kira-kira ada nggak nih di sini yang sudah berhasil? Oh iya, dan juga teman-teman, kira-kira di sini ada nggak sih yang punya sakit seperti itu? Boleh dong kita sharing, biar nanti kita akan tahu lebih gimana sih caranya hidup sehat ya. Oke, dari teman-teman. Oke, ada dari Jombang. Halo. Kemudian ada Mbak Siti, dok, untuk konsumsi detu disarankan satu hari apa nih? Satu hari atau gimana dok? Oke, sebenarnya ini tergantung ya, kita tujuannya untuk apa. Kalau misalkan hanya untuk kesehatan pencernaan, saya menyarankan 1 hari 1 kali sampai 2 kali. Kalau untuk menurunkan berat badan, biasanya sampai 3 kali nggak masalah sih, gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Niluh.
Dok, kan ada diet-diet yang nggak konsumsi nasi ya, karbohidrat itu. Nah, kalau konsumsi dia tuh wajib makan nasi atau enggak? Kalau saya sih tetap mewajibkan teman-teman makan aja, nggak apa-apa. Karena tubuh kita tuh tetap butuh loh gitu. Jadi dikurangi aja sih. Kalau aku sih biasanya dulu kalau misalkan aku ngerasa berat badanku udah nggak balance, udah aku nih gendut nih kayaknya ngerasa ampek atau gimana, pasti saya mengurangi tanpa menyetop ya, gitu sih. Ada testimoni dari Mbak Tini, dok, testimoni pribadi saya konsumsi detu 7 saset BAB sudah lancar, alhamdulillah. Dan perut buncit saya udah berkurang. Nah, bener banget teman-teman, ini sebenarnya efek banget sih ya. Berat badan juga udah turun 1 kilo. Terima kasih detu, siapa tahu ini 1 kilonya dari perutnya, kan kita nggak tahu. Lumayan loh 1 kilo itu berat kalau misalkan tetap jadi lemak ya. Oke, berapa box bisa? Nah, ini dari pertanyaan Mbak Siti ini sebenarnya setiap orang berbeda ya, tergantung metabolisme setiap orang. Kalau misalkan metabolismenya bagus, 1 box pun sudah turun. Tapi kalau misalkan metabolismenya masih kurang bagus, jadi kita harus tetap ini ya, mengoreksi gimana sih cara metabolismenya bagus dan lain-lain. Jadi tetap harus dikoreksi ya. Nanti setelah itu baru kita lihat prospek kedepannya gimana ya. Dan teman-teman mungkin ada pertanyaan kayaknya, gimana sih dok kalau ciri-ciri metabolisme lancar gitu ya. Metabolisme lancar biasanya BAB-nya rutin sih, setiap hari pasti BAB. Itu yang secara awam ya. Kadang juga biasanya hormonnya balance, itu salah satu metabolisme lancar, penyerapannya lancar ya. Itu kalau misalkan masih belum atau masih mungkin istilahnya kayak istirahatnya kurang dan lain-lain, itu kita harus perbaiki dulu ya. Oke, dari Mbak Nilu sama-sama. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak nih? Sebelum berakhir, ini masih ada waktu loh teman-teman, monggo silahkan kalau mau ada yang tanya. Halo, ini selamat malam ya, selamat malam. Ada Mbak Welix ya, Mbak atau Mas ini? Oke, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Dari teman-teman yang baru join, nggak apa-apa ya, nggak ada yang telat. Nanti bisa play video live streaming ini, nanti aku akan posting dari teman-teman kalau misalkan masih bingung. Karena setiap saya live streaming biasanya ada tips-tips yang menarik ya untuk teman-teman. Adakah di sini yang rencana mau diet ya? Atau mungkin customernya mungkin ada masalah, boleh ditanyakan langsung ya. Oke, dok, apakah boleh kalau diet pakai detu sambil konsumsi obat diet herbal lainnya? Nah, ini pertanyaannya adalah kita tidak tahu obat herbal seperti apa yang dikonsumsi selain detu. Interaksi apa yang akan terjadi kalau dibarengin ya. Lebih baik disarankan dari saya diselang-seling aja. Kalau misalkan hari ini detu, besok mungkin obat diet lain ya, itu nggak apa-apa ya. Jadi biar tahu kira-kira nggak ada interaksi apa-apa ya yang ditakutkan, nanti akan mengurangi fungsi satu sama lain, yang malah ada nggak efektif untuk konsumsi obatnya ya. Saya jelaskan sekali lagi, kalau detu itu bukan obat diet. Detu adalah pelengkap serat ya teman-teman. Jadi lebih penting kita memperbaiki kesehatan pencernaan dengan benefit menurunkan berat badan gitu ya. Ada pertanyaan dari Mbak Nilu ya. Maaf dok, saya tanya lagi, detu itu aman ya kalau dikonsumsi tiap hari? Nggak ada masalah ya, efek samping atau side effectnya itu sangat ini minim banget. Yang sering ditanyakan adalah biasanya adalah diare, tapi itu sangat jarang banget ya. Jadi teman-teman kalau misalkan masih bingung atau takut, itu saya menjamin pasti minim banget. Asalkan kita konsumsinya air mineral bagus sesuai 8 liter per hari ya kan.
Karena di kandungan detu ini ada efek diuretiknya yang pastinya serat-seratnya akan menarik air. Pastinya air-air yang berlebihan dalam tubuh akan diserap dan dikeluarkan. Jadi kita tetap harus mencukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh. Dan juga kita misalkan kalau diare itu sangat jarang banget. Yang jelas biasanya malah melancarkan pencernaan. Biasanya 1 hari sekali kayak gitu untuk BAB-nya. Mungkin itu tadi pertanyaan dari Mbak Tini ya. Kira-kira sudah membantu belum jawabannya? Adakah yang mungkin bertanya lagi? Oke, kira-kira ada nggak nih? Sama-sama. Oke. Dan teman-teman gimana sih dari teman-teman persiapan apa nih pada saat pandemi seperti ini? Tapi sudah berkurang banget ya kasus COVID-nya. Jadi jangan terlena, tetap kita menjaga prokes ya. Nggak ada salahnya untuk hidup sehat. Karena dibalik dari pandemi seperti ini sebenarnya habit di masyarakat kita itu meningkat drastis ya. Dari awalnya yang nggak suka cuci tangan, nggak suka makanan-makanan sehat, dipaksa untuk gimana caranya tetap terhindar dari virus ini. Jadi sangat penting banget ternyata kita makan makanan yang sehat, gizi seimbang, nutrisi tercukupi. Salah satunya mengkonsumsi detu ya. Teman-teman masih ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada kita tutup ya. Ada pertanyaan lagi kah? Nanti kita akan ketemu di next live streaming selanjutnya. Tentunya dengan saya Dr. Karin, dokter official dari Detu ya. Ada pertanyaan lagi kah? Boleh untuk komen di bawah dong yang masih ikut menyimak join ya. Kira-kira ada pertanyaan atau mungkin request topik selanjutnya ya. Oh ya teman-teman. Oke ya, ini ada Oke, ini efeknya lapar. Ini ada pertanyaan dari Mbak Tini. Efeknya lapar dan haus. Kalau rasa lapar itu bolehlah makan atau minum saja? Bolehkah makan atau minum saja? Oke. Sebenarnya efeknya sebenarnya kalau untuk detu itu malah mengenyangkan ya teman-teman. Mungkin itu lebih kita memanage nafsu kita, nafsu makan kita dengan cara kalau misalkan kita mungkin efeknya iya dok beneran ini bener bikin lapar bikin minum haus banget. Kalau haus nggak ada masalah ya, haus kita minum aja. Tapi kalau lapar, kondisi lapar seperti ini kita biasanya pilihlah makanan sehat aja sih, karena itu selain mengenyangkan mungkin salad sayur ya, salad sayur itu juga enak dan dia serat tinggi. Kemudian juga bisa cemilan-cemilan sehat lainnya. Jadi gimana pinternya kita tetap nanti endingnya kenyang dan kalori yang kita makan itu sedikit atau nggak banyak lah, nggak meningkat drastis gitu. Kalau haus ya udah kita minum aja, nggak ada masalah itu gitu ya. Karena kan kalau haus saya menjelaskan tadi memang serat itu akan menarik air ya. Jadi kita harus mencukupi kebutuhan mineral kita, cairan kita 8 sampai 9 gelas dalam 1 hari atau 2 liter gitu ya. Mungkin itu pertanyaan dari yang bisa saya jawab ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, baiklah kita akhiri ya. Mungkin dari teman-teman kalau masih bingung bisa langsung aja konsul ke saya atau langsung ke media officialnya Detu, bisa di fanpage-nya Detu, kemudian bisa di Instagram ataupun yang lainnya ya. Untuk pembeliannya bisa di stokis Detu juga. Jadi teman-teman nggak usah bingung dan juga salam sehat untuk kita semua, tetap sehat ya. Dan kalau misalkan mau usul topik silahkan langsung aja, bisa usul topik apa nih kira-kira, langsung aja ya. Terima kasih untuk teman-teman yang menyempatkan ikut join dengan saya berterima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan yang belum saya jawab bisa nanti ditanyakan di lain waktu. Dan juga
Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.